Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini masih di pengantar teknologi informasi ya, pada pertemuan yang ke-12. Topik kita kali ini pada pertemuan yang ke-12 yaitu menempatkan objek dan tabel pada PowerPoint. Ya, seperti apa sih gambarannya? Kita dalam kaitannya belajar untuk menempatkan objek dan tabel pada PowerPoint. Learning objektif atau tujuan pembelajaran kita ya pada pokok bahasan kali ini yaitu Anda mampu memahami mengenai menempatkan objek gambar dan video ya pada Microsoft PowerPoint atau slide presentasi. Yang kedua, Anda mampu memahami kaitannya di penempatan tabel pada slide presentasi dan Anda mampu memahami kaitannya di penempatan atau pemberian header and footer pada slide presentasi. Nah, itu adalah di learning objektif kita pada pokok bahasan kali ini. Jadi untuk itu, jadi di awal yang pertama setelah Anda untuk menyiapkan dokumen presentasi ya, bahan untuk persiapan dokumen presentasi, salah satu kegiatannya ada yang namanya menyisipkan album ataupun foto. Jadi dalam menyiapkan album atau foto, Anda bisa menggunakan menu yang ada di dalam Microsoft PowerPoint. Jadi sebelumnya tentunya Anda perlu untuk menyiapkan yang namanya slide baru ya, slide baru atau file presentasi baru. Jadi dalam menu file presentasi itu ada ya menu tab insert ya, kemudian dalam grup ya illustration, jadi Anda bisa klik foto dan Anda akan diberikan ya seperti ini ya, informasi punya seperti ini. Nah, ini untuk menyisipkan album di foto. Kemudian yang kedua adalah menempatkan objek gambar ya. Pada slide presentasi jadi ada beberapa modul ya ataupun menu di atas di ribbon. Jadi untuk menempatkan gambar ataupun objek pada slide presentasi, jadi Anda bisa menggunakan pada area insert yang ada di ya ribbon atas ya. Pilih ya insert dan klik icon online picture untuk mengambil gambar dari online atau dari internet. Atau ya Anda pilih picture yang dari PC Anda. Nah, itu. Ini di menempatkan objek ya gambar. Kemudian ya juga bisa menempatkan ikon audio yang bisa Anda gunakan. Jadi audio itu juga ada yang dari MyPG ataupun online audio ataupun di record sound ya, atau di record audio. Jadi Anda bisa merekam sendiri untuk di audio. Kemudian video juga, jadi ada beberapa pilihan yang bisa Anda gunakan untuk video. Ya, kemudian ya menempatkan tabel ya baru pada slide ya. Jadi dalam menempatkan tabel baru pada slide Anda bisa menggunakan beberapa di metode ya. Salah satunya Anda bisa menggunakan langkah ini. Jadi pilih atau tampilkan slide yang Anda inginkan dan yang Anda ingin beri tabel, kemudian klik insert ya pada grup tabel dan klik tabel. Jadi kotak pengaturan tabel akan ditampilkan di situ ya, di ribbonnya. Nah, itu. Kemudian Anda bisa mengatur format tampilan dari tabel itu sendiri dan yang selanjutnya adalah di menempatkan tanggal, waktu, nomor halaman dan header and footer. Ya, itu. Jadi kemudian yang terakhir adalah di Anda bagaimana sih untuk menyimpan dalam bentuk PDF. Oke, baik, langsung saja. Jadi kita praktekkan. Jadi yang pertama ya, untuk yang pertama yaitu kita siapkan untuk file baru ya, file PowerPoint baru. Jadi kalau tadi Anda bisa buka melalui di di menu file
ya. Kemudian di new presentation juga bisa, atau Anda bisa ya menekan ya di sini Ctrl N ya, CTRL plus N ya. Nah, itu kalau saya di sini pakai new presentation ya. Jadi akan tampil seperti ini. Jadi pertama untuk mengisi judul ya, kita coba mengisi judul dan mengisi gambar ya pada sebuah slide ya, pada sebuah slide. Misalnya ya, ini saya kasih judul ya. Jadi kasih judul untuk ya, misalnya kasih judul hasil ya. Ya, ini di titelnya ya. Dan ini kemudian ya di bawahnya saya kasih nama saya. Ya, setelah ini kita bisa atur ya. Saya pengen ganti jenis hurufnya. Jadi Anda pertama langkahnya Anda bisa klik ya, kemudian ya di sini ya, Anda misalnya bisa cari lah. Nah, saya mau pakai huruf akademi nih. Ya. Kemudian saya pengen bold ya, dan saya pengen ganti warnanya jadi hijau. Nah, ini. Kemudian untuk nama juga ya, saya pengen ya ganti ya. Kalau ini kaligrafi diganti ya Helvetica. Ya, Helvetica. Kemudian saya ganti hijau lagi dan saya pot. Nah, ini. Jadi seperti ini. Kemudian saya ingin memasukkan gambar. Ya, silakan. Jadi saya ingin masukkan gambar. Kalau di sini ya, untuk masukkan gambar ya seperti ini. Jadi Anda bisa menggunakan ya insert ya, insert kemudian pilih pictures ya, pictures ya. Kemudian di sini ada dari foto browser ya, atau dari picture from file, atau dari online picture ya. Jadi saya pilih di picture from file ya, picture from file ya. Nanti akan diarahkan ke mana, kemudian saya ambil gambar saya. Nah, saya insert ya, ini nah, ini contoh ya. Kemudian saya ingin ya rubah dari warna desain ya. Untuk rubah warna desain jadi ini kan putih semua, jadi Anda bisa lakukan misalnya dari sini ya, klik aja desain ya. Nah, di sini ada tampilan ya, ada banyak ya pilihan ya. Kalau Anda klik ya, ada banyak pilihan yang bisa Anda pilih ya, yang bisa kita pilih. Saya ingin pilih salah satu misalnya yang coba nah, kalau ini tidak kelihatan. Nah, saya coba yang lain. Nah, saya coba yang ini. Oke. Nah, ini jadi contoh. Jadi ini juga ada tulisan, ada foto, ada gambar ya. Kemudian ada ya nama ini ya, di sini. Ya. Ini contoh. Kemudian selanjutnya ya, saya ingin menambah slide ya. Caranya untuk menambah slide, jadi aktifkan diklik saja ya di tampilan samping ini. Diklik, kemudian Anda bisa klik ya insert ya. Kemudian di new slide. Nah, Anda bisa klik insert kemudian di new slide. Nah, new slide. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana sih untuk mengisi tabel. Ya, mengisi tabel. Jadi misalnya dari sini, jadi untuk mengisi tabel. Coba saya pengen buat tabel ya. Jadi saya ketik, jadi ini adalah membuat tabel. Jadi dalam membuat tabel Anda bisa klik insert, kemudian klik ikon tabel di sini ya, kemudian Anda pilih di sini jumlah tabelnya berapa. Ataupun ya Anda bisa klik di sini ya. Jadi di
yang aktif di sini. Jadi text box yang aktif di sini itu sudah ada ya icon untuk yang klik langsung insert tabel. Nah, coba diisi di icon di sini misalnya. Ya, diklik insert tabel, ya, otomatis di sini akan pertanyaan butuh berapa kolom dan berapa baris. Ya, misalnya saya butuh 5 kolom, ya, kemudian di 7 baris misalnya. Klik insert. Kemudian klik insert, ya, maka akan tampil tabel seperti ini. Ya, coba ini kasih misalnya, ya, ini kolom untuk nomor, ya, ini kolom untuk nama, ya, ini kolom untuk kelas misalnya, ya, terus ini kolom untuk ya, nilai, dan ini kolom untuk ya, predikat ya. Ini kemudian jadi untuk mengaturnya juga sama seperti hanya di Microsoft Word. Jadi misalnya saya pengen ya ini kita tengahkan, klik aja di home ya, kemudian di sini ya klik center ya, klik home, klik center. Nah, ini untuk di tabel ya, di tabel. Anda juga bisa merubah warna dari tabel ini ya, berubah tabel warna. Jadi pada saat Anda klik ini aktif ya, tentu ada pilihan di atas sudah ada. Jadi Anda bisa klik kemudian silahkan pilih warna mana sih yang ingin Anda pakai. Nah, misalnya saya ingin ganti warnanya pakai yang ini, yang hijau. Ya, otomatis dia akan menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Nah, ini. Kemudian ya Anda bisa menulis juga di sini dalam tabelnya, misalnya saya 1 ya, 2 ya, kemudian ada 3 ya, 4 5 ya, 6 ya, 7 ya. Untuk nama misalnya saya mau isi ya nama pertama ya, nama kedua ya. Ini misalnya contoh dari kelas ini, saya misalnya kelas untuk memformatnya juga sama, Anda bisa di blok ya. Kemudian ya Anda klik home ya, kita bisa center tengahkan ya, juga sama. Jadi Anda bisa ini semuanya misalnya Anda tengahkan ya, kasih nilai misalnya ini bisa seperti ini ya. Jadi kita tinggal mau format ya, jadi isinya gambar dan tabel ya, ini gambaran dari tabel ya, gambaran dari tabel ya, nanti bisa Anda buat ya. Oke ya, seperti ini. Jadi untuk gambaran dari tabelnya ya, tabelnya. Kemudian yang selanjutnya, jadi jika kita ingin membuat ya, membuat untuk di yang selanjutnya kita ingin menggunakan yang namanya smart ya, gambar smart ya, smart grafik ya, smart grafik ya. Kita mau pakai smart graph ya, smart art ya, grafik di sini. Ya, jadi untuk membuat smart art, jadi Anda bisa klik juga sama insert ya, kemudian Anda klik di sini ada menu smart art ya. Smart art di sini ada berbagai macam pilihan, mulai dari list ya, untuk proses ya, untuk siklus ya.
ataupun untuk hierarki, atau untuk relasi, ya, atau untuk metrik juga ada, piramida ada, ataupun diambil gambar. Nah ini, jadi ini beberapa smart grafik yang bisa Anda pilih, bisa Anda pakai. Nah ini di sini. Jadi diklik insert di sini, kemudian Anda bisa pilih gambar yang mana yang ingin Anda pakai, ya. Kemudian ya silakan Anda klik saja gambar yang Anda inginkan. Nah itu. Atau Anda bisa juga menggunakan di sini, ya, pada saat ini aktif, diklik aja di sini. Ya, ada klik ya insert smart art graphic. Ya, kemudian di sini ada mau pilih yang proses, ya, yang siklus, ya, kemudian yang lainnya, ya, yang proses, siklus dan seterusnya. Itu beberapa pilihan. Ini untuk di smart graphic. Kamu pakai yang ini. Ya, kemudian saya mau pilih yang di proses. Nah, untuk proses, ya, coba gambar yang mana yang mungkin cocok. Saya tidak cocok di proses, kemudian saya mau yang di siklus. Ya, di siklus. Di sini saya mau pilih yang yang ini. Oke, nah ini tampilan di smart graphic. Nah, teks di sini ini ialah yang kita isi teksnya. Jadi Anda bisa langsung klik di sini, ya, untuk ngisi teksnya, atau bisa Anda kliknya di sini. Ya, teks. Ya. Misalnya, ini smart grafik untuk proses belajar misalnya. Ya, proses belajar, ya, dimulai dari masuk berarti berdoa. Ya, berdoa. Kemudian yang kedua Yang kedua bisa langsung misalnya ngaji. Ya. Ngaji. Yang ketiga Yang ketiga absen. Saya contohkan saja. Yang keempat absen terus praktek. Dari itu terus lagi, ya, setelah praktek terus kemudian, ya, pulang, ya, doa pulang. Ini contoh di smart graphic yang bisa kita sematkan. Ya, kita taruh di dalam PowerPoint kita. Jadi sudah ada di situ. Ada di situ. Ya, ini udah di tampilan di smart graphic. Ya. Yang selanjutnya juga Anda bisa dalam menggunakan Microsoft, ya, PowerPoint. Jadi untuk mendukung presentasi Anda, jadi Anda bisa melayout yang di sini dengan baik. Ya. Kemudian, ya, yang selanjutnya adalah Anda juga bisa membuat yang namanya header and footer. Ya, header and footer. Kita kasih header, ya, untuk, ya, bahan praktik kita misalnya. Ya, udah diklik salah satu yang penting aktif, kemudian klik aja insert. Ya, insert. Setelah klik insert, kemudian cari, ya, ikonnya header and footer. Coba Anda klik. Ya, header and footer. Ya, header and footer. Ini sudah ada contohnya. Ya, sudah ada contohnya. Ini berarti slide, ya. Jadi header and footer. Apa saja sih yang ingin kita masukkan? Ya. Saya ingin masukkan, ya, tanggal dan waktu misalnya. Tanggal dan waktunya itu fix atau update. Ya. Kalau fix berarti kita bisa isi sendiri atau misalnya dipakai otomatis. Ya. Kita akan menyesuaikan. Otomatis, ya. Slide numbernya berapa? Ya, kita sesuaikan saja. Kemudian, ya, kita pakainya apa? Kalau yang footer berarti bawah. Ya, footer ini nanti taruhnya di bawah semua. Kemudian di footernya kita mau isi. Caranya dicentang untuk di footernya. Kemudian kita isi. Ya, misalnya saya mau isi, ya, PTI. Vajo. Nah, ini. Jadi setelah di sini, ya, kemudian kita bisa klik, ya, apply to. Ya,
play to. Ya, ini otomatis sudah ada ya header and footernya untuk seluruh slide. Nah, kalau kita coba, ya ini, ya, seluruh slide ini sudah ada. Nah, cukup sekali di sini. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih kita untuk memberikan kadang ya, kalau seperti ini ya, kita buka coba ya, kita buka, kita slideshow kan ya, slideshow kan. Ini kan tampilan seperti ini ya. Di tampilan seperti ini kita pindah dengan spasi atau tanda panah di dalam keyboard ya, kita bisa jalankan ya. Ini kan tampil seperti ini. Bagaimana sih caranya supaya nanti ada perubahan, misalnya saat tampil ya, saat tampil, ataupun ya nanti misalnya saat ada slideshow-nya itu ya masuknya berbeda-beda. Maksudnya seperti apa? Jadi kita mencoba menggunakan yang namanya transition and animation. Ya, transition and animation. Jadi transition di sini, jadi ini untuk apa? Melihat masuknya slide itu seperti apa. Ya, masuknya slide itu seperti apa. Misalnya ini kan round. Jadi waktu kita slideshow, ya dia akan tampil secara penuh seluruhnya. Tapi coba kita pilih yang namanya more. Ya, kita pilih more. Ya. Ya. Ini, atau kita misalnya pilih ya push ya, atau kita pilih split ya. Ini coba ya, jadi ini kita pilih split untuk yang slide ini ya. Kemudian untuk yang ini kita juga pilih apa misalnya ya, kita pilih ya push. Nah ini kita pilih push. Kemudian yang ini ya, coba kita pilih yang apa, random bar ya, random bar. Jadi kalau kita misalnya jalankan slide tersebut ya, otomatis dia akan berubah ya. Slide yang pertama itu kita pakai split ya, nah ini pakai push ya, ini pakai random bar ya. Ini tampilan di bawah slide. Kemudian ini baru masuknya slide pada saat presentasi ya. Kita pengen ya tulisan yang masuk itu juga ya ada animasinya. Nah, animasinya caranya untuk membuat animasinya, kita bisa klik animation ya, klik animation. Misalnya tulisan ini ya, kita pengen dia nanti akan masuk duluan ya, akan masuk duluan, jadi akan muncul duluan pada saat ya kita mau presentasi ya, dia akan masuk duluan. Kemudian setelah itu dilanjut apa? Dilanjut dengan foto misalnya ya. Nah, setelah itu berarti baru nama. Nah, baru nama. Nah, coba kita apa namanya slideshow kan. Nah, dia akan berbeda. Pada saat kita klik akan muncul pertama ya judul ya. Yang kedua dia akan muncul foto. Dan yang ketiga dia akan muncul nama. Nah, ini gambarannya untuk di animation ya. Anda bisa lakukan itu misalnya yang untuk apa namanya membuat tabel juga sama. Jadi misalnya kita pakai yang ini ya, kemudian untuk tabelnya ya coba kita pakai yang ini juga ya. Kemudian yang ini juga kita misalnya kita buat ya. Nah, kemudian yang gambarnya ya kita buat misalnya print. Kalau kita jalankan semuanya coba ya, seperti apa. Oke, ini timeline pertama ya, klik yang pertama ya, ini muncul ini ya, kemudian muncul ini ya, muncul ini ya, kemudian akan muncul slide yang kedua ya, ini kemudian akan muncul tabel ini ya, dan seterusnya. Jadi klik kemudian muncul pertama ini dan muncul pertama yang selanjutnya ini. Oke. Ini gambaran kaitannya dengan di bagaimana sih menempatkan ya, memberikan animasi ya sekaligus smart grafik dan tabel di dalam slide yang kita buat. Selanjutnya terakhir untuk menyimpan ya, menyimpan dalam bentuk yang lain, tidak dalam bentuk file apa PowerPoint. Kita bisa lakukan, kita bisa simpan ya. Kita buka file seperti ini, kemudian kita pilih ya, klik file ya, kemudian kita bisa ya ekspor ya. Ekspor ini
kita mau ekspor kemana. Ya, kita mau dalam bentuk ya PDF. Ya, file format kita taruh di mana? Ya, di mana? Ya, taruh misalnya di kolom download. Ya, file formatnya kita pilih yang PDF-nya. PDF kemudian diekspor. Maka file yang dihasilkan itu nanti juga akan jadi file PDF. Coba kita lihat ya, demo download. Nah, ini latihan. Nah, ini file PDF ya, jadi file PDF, tidak file di PowerPoint lagi. Oke, baik, demikian jadi cara membuat tabel ya sekaligus di strategi ya. Selanjutnya jadi kita kembali di materi. Jadi selanjutnya adalah apa sih yang harus Anda lakukan. Jadi di petunjuk terakhir ya. Jadi setelah memahami dari video tadi ya, coba ya Anda silakan ya kerjakan tugas yang ada. Silakan Anda praktikkan. Jadi silakan download panduan tugas, kemudian kerjakan sesuai dengan perintah. Setelah selesai, silakan Anda simpan dengan nama file praktik 12, nama Anda, kemudian kelas ya. Selanjutnya silakan Anda kirim ke LMS yang tersedia ya. Demikian jadi informasi sekaligus panduan belajar dalam kita memahami di penggunaan atau penyiapan di slide presentasi dengan Microsoft PowerPoint ya. Semoga ya kita selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga kita selalu dalam berkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.